Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan logika kita manusia, itulah yang Tuhan Bapa Surgawi berikan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang berkuasa, kekal selama-lamanya di hati kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan logika manusia itu akan dikaruniakan di dalam hati kita apabila kita mengundang Tuhan Yesus Kristus hadir di hati kita, bersemi di hati kita, dan menjadi kompas bagi kehidupan setiap pribadi lepas pribadi, bagi setiap anak-anak Tuhan yang berada di muka bumi ini. Haleluya. Saudaraku dan saudariku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita pada saat ini sekarang telah berada di penghujung kitab Wahyu, saudaraku, dan kita melalui satu tahap yang sudah kita lalui dengan baik, walaupun banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak air mata. Kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita harus bersyukur di dalam Tuhan. Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetapi mungkin kita sendirilah yang merasa bahwa kita jauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena keangkuhan diri kita. Karena pengandalan akan kekuatan diri kita sendiri. Kita mampu kok, kita bisa kok lewati ini. Tapi tanpa sadari kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada cinta mula-mula, kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan Dia, jangan kita tinggalkan cintanya, jangan kita tinggalkan kasihnya. Kita harus tetap melekat pada firman Tuhan. Kita harus menjadi patuh, menjadi anak-anak yang taat, yang setia mengikut Tuhan. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, tetap Tuhan nomor satu. Di dalam hidupku, di dalam hatiku. Yakinlah Bapak Ibu akan mendapatkan berkat-berkat rohani. Dan berkat-berkat jasmani akan mengejar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari kekasih Tuhan. Jikalau hati kita telah mencintai Tuhan sungguh-sungguh, hati kita rindu selalu berada dekat Tuhan. Hati kita selalu mencari Tuhan. Mungkin dulu kita seorang yang kepala batu, yang bandelnya minta ampun. Mungkin kita seorang penjahat Bapak Ibu. Saulus yang dirubah menjadi Paulus. Mungkin kita Barabas yang diubah Tuhan menjadi Barnabas. Tapi apakah Tuhan membenci? Tidak, saudara. Tuhan menunggu di pintu pertobatan. Dengan kasihnya, Tuhan akan berkata, anakku yang bandel, anakku yang suka hidup berfoya-foya ini, telah sadar dan insaf dan kembali kepada jalanku. Bukankah Tuhan berkata, satu ekor domba pun yang akan terluka, dia akan mencarinya, dia akan menjaga merawat domba itu, sampai luka-luka domba itu sembuh. Jikalau domba-domba itu diterkam serigala, Bapak Ibu. Jadi betapa besarnya cinta Tuhan bagi kita. Tapi seringkali kita anak-anaknya mengecewakan dia. Kita seringkali merasa bahwa kita tidak disayang Tuhan. Kita ditinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan ada di samping kita. Hanya mata kita lah yang buta. Telinga kita yang tuli. Tidak mendengar suara Tuhan. Tidak melihat Tuhan Yesus itu ada di samping kita. Tuhan ingin mengajak kita, kita sibuk berbuat dosa. Tuhan berbicara dengan kita, suaranya kita tidak dengar. Karena telinga kita tuli, saudara. Saudariku. Kita lebih banyak mendengarkan suara-suara dari dunia ini. 1.001 juta suara dunia kita dengarkan. Tetapi satu suara Tuhan, kita tidak mampu mendengarkannya. Kita tidak mampu taat dan kita tidak mampu melakukan kehendaknya. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku, pada saat setan melibas dunia ini secara tiba-tiba,
sadar ataupun tidak sadar, mau ataupun tidak mau, banyak anak-anak Tuhan yang terseret, terlibas, terhempas di lautan kesesatan itu, Bapak Ibu. Karena apa? Kita terlalu banyak mendengarkan suara dunia, saudara. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Tuhan mau berbicara, kita katakan, Tuhan, aku sibuk. Aku mau cari uang. Aku mau cari kesenangan dulu, Tuhan. Aku mau berjalan-jalan di dunia ini mumpung aku ada uang. Mumpung aku diberkati Tuhan. Aku mau jalan-jalan dari atas langit, setengah langit, sampai di bawah di gorong-gorong pun aku ingin berjalan. Semua akan kulalui. Mumpung aku diberkati Tuhan. Nah, seperti inilah keinginan manusia, saudara. Tanpa kita sadari. Dan pada akhirnya kita terbuai dengan kenikmatan dunia. Dan pada akhirnya kita berbaur dengan dunia ini. Dan bekerja sama dengan dunia. Sehingga Tuhan sedih melihat kita, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, sadarlah bahwa di titik ini kita harus cepat kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kita harus merendahkan hati kita. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Sang Pencipta itu. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa mendekat ke hadirat-Nya. Kunci mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kerendahan hati kita. Kita berteori sangat gampang kita mengatakan kerendahan hati. Tapi coba kita praktek, Bapak Ibu. Bapak Ibu doa deh. Malam ini, Tuhan, aku mau menghampirimu dengan kerendahan hatiku. Nanti besoknya ada ujian-ujian, Bapak Ibu. Datang orang-orang menjengkelkan. Datang orang-orang bebal. Datang orang kepala batu. Datang orang yang suka menghina-hina, menghakimi Bapak Ibu. Akan datang dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya. Apakah Bapak Ibu masih punya kerendahan hati? Melihat tampang mereka. Melihat kedatangan mereka. Yang datang ke rumah Bapak Ibu. Datang menghina Bapak Ibu. Datang untuk menghakimi, datang untuk mengolok-olok, datang untuk mengatai-ngatai Bapak Ibu. Terus ujung-ujungnya, Pak, Bu, boleh pinjam duit? Habis menghina-hina, ujung-ujungnya, Pak, Bu, boleh saya pinjam duit? Apakah Bapak Ibu bisa bersedia kasih pinjam duit? Nih, saudaraku, 500.000. Saya kasih pinjam. Jangan lupa ya, balikin ya. Minggu depan. Apakah Bapak Ibu masih bisa kasih pinjam duit kepada orang-orang yang sudah menghakimi, menghina, atau mungkin mencaci maki Bapak Ibu tanpa alasan? Karena setan kirim mereka untuk mengocok hati Bapak Ibu. Dilihat, apa ini? Umat manusia ini, anak Tuhan ini benar-benar memiliki kerendahan hati tidak? Jangan-jangan habis dihina, habis dicaci maki, Bapak Ibu langsung kasih bogem. Satu bogem, satu tamparan, satu tendangan. Bapak Ibu saudaraku, ujian kita hidup sebagai manusia ini di dunia ini sangat beragam-ragam Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, akan datang ujian-ujian demi ujian itu tanpa kita sadari. Nanti kita sadari kalau ujian itu sudah lewat. Dan kita mendapat hikmah di balik ujian itu. Coba kalau Bapak Ibu datang tiba-tiba ujian, Bapak Ibu ambil dengan emosi, dengan ego diri, habislah Bapak Ibu. Tamu yang model seperti itu, bisa-bisa ya, disiram air panas, bukan kopi disiram tapi air panas satu dandang. Karena apa? Orang-orang yang datang untuk menguji hati kita itu apa Bapak Ibu? Bikin emosi. Itu dilihat kesabaran kita Bapak Ibu. Dilihat apa? Kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita itu ujiannya berbarengan dengan kesabaran. Diuji apa? Keegoisan diri kita. Datang bermacam-macam orang model tipenya seperti apa. Sampai rambut kita ini mau berdiri Bapak Ibu. Badan kita pun mau kejang-kejang rasanya.
kalau kita tidak memiliki kesabaran hati. Kita ingin teriak, Tuhan, kenapa Engkau kirim orang model-model seperti ini, Tuhan, dalam hidupku? Tidak ada henti-hentinya mereka datang, menggodok-godok hatiku. Sampai di mana, Bapak Ibu? Batas kesabaran, kerendahan hati, ketaatan, ketulusan, rasa cinta kita mengikuti Tuhan itu. Semuanya akan diuji, Bapak Ibu. Semuanya akan diuji. Kalau cuma berteori mah gampang. Pergilah kita berdoa dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Berteori gampang, Bapak Ibu. Tapi coba prakteknya. Bapak Ibu akan diuji dengan berbagai-bagai ujian. Sampai Bapak Ibu bertanya, berkata, kenapa ya saya begini ya? Padahal saya ini sudah baik loh. Sudah baik loh sama dia. Kenapa dia maki-maki saya? Kenapa dia hina-hina saya? Kenapa dia fitnah-fitnah saya? Nah, inilah ujian anak-anak Tuhan ya. Apalagi kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Pada saat ini Bapak Ibu. Sesuai dengan tema kita pada saat ini, apa yang harus kita siapkan? Anak-anak Tuhan harus mempersiapkan apa? Ini yang paling penting Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan harus mempersiapkan apa di akhir zaman ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Number one, mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Hati yang terbaik, saudara. Nah, di dalam hati yang terbaik ini mengandung apa? Ketaatan, kerendahan hati, kesabaran, buah-buah roh ada di hati kita semua, anak-anak Tuhan. Supaya apa? Kita dapat mengerti apa yang akan terjadi di depan nanti. Kita akan dapat melihat dengan mata hati kita apa yang akan menimpa dunia ini. Dan kita akan mengerti kehendak Tuhan. Saya ini mau lari kemana? Lari di tempatkah? Atau saya harus lari ke kota A? Atau saya harus lari ke kota B untuk menyelamatkan nyawa saya ini? Jikalau di kota A ini datang musibah yang besar-besaran, ataukah saya tetap berdiam di kota saya ini pada saat musibah itu berlangsung, tetapi Tuhan menyelamatkan tempat tinggal saya. Tuhan menyelamatkan lokasi saya. Kita harus memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa, sehingga roh kita menjadi tenang di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Roh kita tidak kacau balau, jiwa kita tidak gundah gulana, hati kita tidak berantakan menghadapi goncangan-goncangan akhir zaman ini, saudara. Jikalau hati kita tenang, maka kita dapat berdoa, saudara-saudariku. Di dalam ketenangan hati, kita dapat berbicara dengan Tuhan. Kita dapat berkomunikasi dengan baik. Di dalam doa sebagai jembatan antara hati kita dan hati Tuhan itu bertemu. Di dalam sujud penyembahan doa kita kepada Tuhan, maka jiwa kita mengalami ketenangan di dalam batinku. Number one, yang utama adalah ketenangan hati, kerendahan hati, ketaatan, ketulusan di dalam mengasihi dan mencintai Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Jadi orang-orang yang terselamatkan pada akhir zaman adalah orang-orang yang mau mencari kebenaran, mau mencari kekudusan hidup benar-benar di dalam Tuhan,
menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Garis besar yang kedua adalah apa yang harus kita persiapkan di dalam kita menghadapi akhir zaman dengan goncangan-goncangan yang semakin hebat, yang semakin dahsyat. Naik level goncangan ini Bapak Ibu akan tergoncang jiwa dan roh kita. Mulai tergoncang Bapak Ibu, bukan hanya tubuh kita yang dia goncang, tetapi jiwa menuju roh. Apa yang harus kita siapkan selain kita memiliki kerendahan hati, ketenangan, jiwa, ketaatan, kesetiaan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita harus mempersiapkan tubuh kita ini dengan baik. Kita harus merawat, selain merawat iman kita, selain merawat ketaatan, kesetiaan kita mengikut Tuhan, kita harus merawat tubuh kita ini dengan baik. Karena tubuh kita adalah bait ilahinya Tuhan. Kalau kita sakit, kita makan banyak supaya imun tubuh kita naik. Dan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Setting hati kita supaya gembira Bapak Ibu. Jadi kita tidak meminta pertolongan dari siapa-siapa, tetapi kita meminta langsung pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Itu sendiri yang menolong kita, yang memberikan kita keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Jikalau bait ilahi, wadah tubuh kita ini sehat, maka jiwa kita pun kuat, Bapak Ibu. Dan seandainya pun, kalau wadah kita ini dalam keadaan kelemahan tubuh, kita meminta kuasa Tuhan mengalir atasku. Tuhan, Yesus Kristus firman yang hidup, saya tidak mampu Tuhan menjalani kehidupan yang begitu berat di dunia ini. Tuhan mampukan saya, tubuh saya lemah, tubuh saya sakit pada saat ini. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Perkatakan iman, perkataan-perkataan iman. Tuhan Yesus, aku sembuh. Aku sudah sembuh. Maka sembuhlah. Imanmu, hatimu yang berkata aku sudah sembuh, maka fisikmu, wadahmu akan menyatu dengan iman tersebut dan terjadilah keajaiban-keajaiban itu. Terjadilah mujizat Tuhan dalam visi kita ini. Karena apa? Hati kita sukacita, hati kita bergembira, kita bersyukur, memuji Tuhan. Sehingga hati kita bergembira, maka imun tubuh kita naik. Walaupun dalam kondisi kelemahan tubuh, kita akan merasa sehat. Karena hati kita yang kita setting di sini. Hadirkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Hadirkan Roh penghibur itu dalam hati kita. Hadirkan kuasa Tuhan itu mengalir, Tuhan, kuasamu dalam hidupku. Mengalir Tuhan. Jadi keadaan kondisi tubuh kita walaupun sakit, didera oleh penyakit apapun juga, kalau tubuh roh kita ini kita setting dengan baik, tubuh roh kita ini kita setting dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur, hati yang berbahagia, otomatis terpancar dong di wajah kita ini. Bapak Ibu. Walaupun kita hidup susah, kita hidup pas-pasan, kita bukan orang kaya, bukan orang berada. Tapi kalau hati kita diliputi ucapan syukur, hati kita diliputi gembira, sukacita, bukankah orang melihat kita ini muka orang kaya? Orang akan melihat muka kita ini muka orang kaya, saudara. Ya, kalau kita bilang kita orang susah, orang tidak percaya. Muka hoki ini, orang kaya ini muka, senyum terus, gembira terus, tentu punya banyak uang, punya banyak tabungan ini di bank. Nah, seperti itu ya. Setting hati kita menjadi hati yang gembira terus, Bapak Ibu. Ya, saking gembiranya tembok juga tersenyum akan. Itu tak lewat gembira ya. Jangan Bapak Ibu tak lewat gembira.
sampai baku dapat dengan tembok, Bapak Ibu tersenyum. Itu tak lewat gembira itu ya. Jangan ya Bapak Ibu. Cukup tersenyum apabila Bapak Ibu melihat sesama lewat ya. Walaupun Bapak Ibu ketemu dengan mantan yang membuat sakit hati, mantan masa lalu, mantan masa kini, masa depan, tetaplah tersenyum. Jangan muka dipasang muka asam-asam Bapak Ibu. Ya, ketemu mantan yang menyakitkan hati, Bapak Ibu so pasang muka asam-asam di situ, buang muka lah, buang ludah lah. Jangan begitu ya Bapak Ibu, anak Tuhan tidak boleh begitu ya. Setting hati kita tetap bersyukur. Semua orang kita kasihi, kita cintai. Pasang senyuman. Ya. Karena hati kita apa? Hati yang diliputi dengan kasih dan cinta. Diliputi dengan rasa syukur. Nah, kalau kita sudah setting hati kita seperti itu, Bapak Ibu, hati yang gembira, kita rawat bait ilahi ini dengan baik. Kita tidak boleh, Bapak Ibu, mencemarkan bait ilahi kita ini dengan dosa. Dengan dosa, dengan hal-hal yang tidak baik, narkoba, minum-minuman keras, seks bebas. Tidak boleh Bapak Ibu kita mencemarkan bait ilahi Tuhan ini dengan hal-hal yang negatif. Tetapi marilah kita rawat tubuh kita ini dengan kekudusan, kebenaran. Hidup kita ini akan menjadi bersinar. Hidup kita ini akan menjadi terang. Dan kita akan diangkat Tuhan pada waktu Tuhan dinyatakan. Pada waktu kuasa Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah bumi ini, maka Tuhan akan mempromosikan kita menjadi apa? Duta-dutanya. Menjadi apa? Saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dengan apa? Kuasanya. Dengan apa? Dengan sinar cahaya kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Adakah Bapak Ibu tidak bangga? Sekarang ini Bapak Ibu batengger di bawah lampu. Lampu langsung bersinar-sinar ya. Ada cahaya kemuliaan Tuhan. Batengger di bawah matahari. Mataharinya berubah. Bercahaya warna-warni ya. Berkilau-kilauan. Di kegelapan malam bersinar. Dahi kita bersinar. Tubuh kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan yang paling spesial, ada materai ilahi di dahi kita Bapak Ibu. Bangga tidak? Pastilah Bapak Ibu akan bangga. Kalau Bapak Ibu berbangga di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kecuali Bapak Ibu berbangga di dalam dunia ini, dengan kekayaan, dengan kecantikan, ketampanan, segala hal yang dimiliki, profesi, gelar, Bapak Ibu tidak akan bangga dengan hal-hal yang spiritual, dengan hal-hal kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu tidak akan berbangga, karena Bapak Ibu masih ada di dalam jasmani, di dalam kedagingan dan hawa nafsu. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi manusia roh, berganti posisi dari manusia daging yang lama, yang dipenuhi hawa nafsu, dosa, segala macam dosa dibuat, segala macam dosa dilakukan, dan bangga kita melakukan dosa tersebut. Itu tandanya Bapak Ibu masih berada di posisinya manusia daging yang dipenuhi hawa nafsu. Kalau Bapak Ibu sudah di dalam manusia roh, dilahirkan kembali oleh roh Tuhan itu sendiri, berbeda Bapak Ibu pandangannya, dan berbeda juga karakter hidup, kata-kata di dunia ini akan berbeda kalau Bapak Ibu sudah dilahirkan oleh roh. Karena manusia-manusia yang dilahirkan oleh daging pastilah akan binasa. Manusia-manusia yang dilahirkan oleh roh lah yang akan selamat. Masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi Bapak Ibu harus dilahirkan secara roh. Jangan tinggal tetap di dalam kelahiran daging secara manusia. Kita ada memiliki keluarga di dalam daging, tubuh, darah, dan daging, hawa nafsu manusia. Ada garis keturunan kita. Tapi kita juga memiliki manusia roh,
ada juga garis kehidupan keluarga kita di dalam keluarga secara roh dan kebenaran, yaitu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan berkata, jikalau engkau mau diakui Tuhan ya, engkau adalah saudaraku, ibuku, bapakku mau diakui Bapak Ibu, engkau harus dilahirkan kembali secara roh kalau ingin masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kalau engkau tidak tembus di dalam 1000 tahun damai, ya sudah tertinggal di zaman antikris. Ya, milikilah kerendahan hati itu supaya mengenal dimensi roh dan kebenaran tersebut, karena dimensi itu bayar harga Bapak Ibu, nyawa, harta, sanak saudara, teman. Kita akan kehilangan semua mereka kalau mereka tetap tinggal di dalam darah dan daging. Karena mereka masih berpikiran duniawi. Berpikiran bagaimana menjaga nama baik saya, menjaga titel saya, profesi saya, harga diri saya, menjaga uang saya, menjaga semua hal yang terikat di dunia ini. Hati mereka terikat dengan dunia ini. Nah, kalau manusia roh Bapak Ibu beda. Sudah tidak terikat lagi dengan keduniawian ini Bapak Ibu. Jadi kapan saja Tuhan mau ambil, suka-sukanya Tuhan. Kapan saja Tuhan uji, Tuhan lihat hati, suka-sukanya Tuhan. Dia mau ambil harta kita, mau ambil nyawa kita, itu ujiannya itu setan yang nego dengan Tuhan. Setan sentuh, habis semua. Nyawa, harta, ikatan anak-anak, teman, semuanya. Siap untuk dipermalukan, siap untuk disolimi, siap untuk difitnah, siap untuk dibunuh, siap untuk dicaci maki, siap untuk diusir-usir Bapak Ibu. Diusir baju di badan, keluar. Tidak ada terikat dengan dunia. Mau dibunuh berapa kali pun, kalau Tuhan tidak menghendakinya, nyawa kita akan pulang lagi ke wadah kita Bapak Ibu. Contohnya saya, dibunuh beberapa kali pun, nyawa saya kembali Bapak Ibu. Saya cuma lihat di sana Tuhan itu begitu. Karena apa? Wadah saya ini Tuhan mau pakai. Coba kalau wadah saya ini Tuhan tidak mau pakai, pasti saya sudah dikubur. Sudah dari sejak gadis saya ini sudah mati. Dikubur sudah saya Bapak Ibu. Tapi karena saya baik dengan orang, saya pelaku firman Tuhan, saya menjaga kekudusan hidup saya. Walaupun saya mati Bapak Ibu, saya tetap menjaga kekudusan hidup saya sebagai seorang wanita. 14 tahun saya. 14 tahun saya, nyawa saya sudah hilang. Kekudusan hidup saya diambil secara paksa. Ya, dan kasus saya juga ada di kantor kepolisian. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mempertahankan kekudusan hidup? Mau nyawa melayang? No problem. Tuhan akan memberikan nyawa yang baru. Mau organ-organ tubuh saya sakit, Tuhan akan memberikan organ-organ tubuh yang baru. Sel-sel tubuh yang baru. Jangan takut, jangan khawatir. Manusia bisa membunuh wadah kita ini. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Manusia bisa merencanakan yang jahat tentang kita. Manusia bisa merancangkan rancangan-rancangan yang jahat, yang buruk terhadap kita. Tapi Tuhan merencanakan rancangan-rancangan yang luar biasa, yang terbaik bagi kita, saudara. Itu saudara harus tanamkan dalam hati. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita ini, saudara dan saudariku. Seringkali kita manusia kadang tidak merasa kebaikan Tuhan itu. Karena apa? Tertutup dengan keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, dan kesibukan kita. Mana aku peduli. Tuhan mau bicara apa, itu urusan Tuhan. Manusia itu begitu. Saya yang penting cari uang. Saya ingin dipuji manusia lain. Saya ingin dipuji orang. Supaya saya dikatakan berhasil, sukses. Kumpul uang banyak-banyak di dunia ini. Datang gempa, datang tsunami, bangun rumah banyak-banyak. Datang gempa tsunami, rata tanah, bukan jadi gila sinting miring. Itu kebodohan manusia. Ya.
Memang bangga secara manusia, tapi berbangganya di manusia mana? Berbangganya hanya sebatas di manusia darah dan daging. Ini manusia darah dan daging kan ingin cari pujian dari manusia darah dan daging juga. Mereka tidak cari pujian dari Tuhan, ya. Mereka mengejar apa? Pujian dari manusia darah dan daging. Makanya semuanya jatuhnya pada apa? Munafik. Kenapa? Mereka mengejar pujian sesamanya manusia. Urusan penilaian Tuhan, oh nanti, masih lama. Saya kan belum mati. Nanti di akhirat itu. Urusan penilaian Tuhan. Hanya Tuhan saja yang tahu, coba. Ini manusia. Manusia yang bodoh-bodoh hidup di muka bumi seperti ini. Mereka tidak tahu yang penting itu adalah, yang terpenting adalah pujian dari Tuhan sebenarnya yang saudara kejar. Bukan pujian dari manusia yang sia-sia. Pujian dari manusia yang sia-sia itu, ya, saat ini dia puji-puji kita. 10 menit kemudian dia maki-maki kita. Kenapa manusia? Darah dan daging. Tidak bisa dipercaya mulutnya. Hatinya juga tidak bisa dipercaya. Karena apa? Papan dusta. Abu Nawas. Aktingnya banyak. Manusia darah dan daging itu seperti itu. Abu Nawas. Dan juga apa? Papan dusta. Tidak bisa dipercaya mulutnya. Ya. Jadi kita harus berganti wadah kita ini ke manusia spiritual. Apa manusia spiritual itu? Dari manusia darah dan daging, kita harus berganti ke jadi manusia spiritual, supranatural, yaitu manusia roh yang dilahirkan oleh roh. Jadi manusia yang dilahirkan oleh jasmani, darah dan daging ini kita tinggalkan semuanya. Dosa-dosa kita, pakaian-pakaian kotor kita yang dulu kita bangga-bangga kita pakai, itu semuanya kita bakar dalam nama Yesus. Kita pindah ke pengenalan akan Tuhan yang lebih benar, yang lebih dalam. Kita cari perkenanan Tuhan, cari cinta Tuhan, cari kehendak Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkenan atas hidup kita, saudara dan saudariku, ya. Apalagi yang harus kita persiapkan? Makan minum kita. Contoh saya ada berkat lebih, saya stok beras 2-3 karung untuk jaga-jaga. Siapa tahu di lockdown tiba-tiba. Siapa tahu terkunci dunia tiba-tiba. Mau itu dengan virus kah, dengan gempa kah? Kita tidak tahu ke depan, tapi warning dari alam lain itu sudah datang kepada saya. Siapkan makanan. Apabila tiba-tiba terkunci, saya tidak perlu keluar lagi, ngantri-ngantri. Harus pergi terima tanda tersebut. Saya tidak susah-susah untuk main kucing-kucingan. Tuhan bilang pintar-pintar sedikit mempelai. Ada berkat. Memang kita membantu orang susah, tetapi tidak jor-joran seperti dahulu. Karena dahulu saya berkat Tuhan banyak datang kepada saya. Sekarang uang makan, puji Tuhan datang, syukur, puji Tuhan. Orang bilang syukur, alhamdulillah. Masih hidup Bapak Ibu, uang bedak ada, uang lipstik ada. Itu karena kasih Tuhan. Cinta Tuhan pada saya. Saya tidak ukur-ukur waktu melayani Tuhan. Mau sakit, mau demam. Mau diari, mau demam, kayak berapa derajat saya punya tubuh ini. Saya tidak perhitungkan. Karena di saat saya lemah, saya sakit. Kuasa Tuhan semakin nyata saya rasa. Bapak Ibu. Di saat saya lemah, saya sakit. Justru disitulah kuasa Tuhan nyata. Saya melayani Tuhan bukan saya tunggu nanti saya sehat. Nanti saya diberkati Tuhan. Tidak, saudara. Bapak Ibu bisa lihat kehidupan saya 3-4 tahun yang lalu. Di saat bencana alam, di kota kelahiran saya, di sini saya susah. Apakah saya tidak melayani Tuhan?
Saya bersaksi Bapak Ibu, di saat saya tidak punya uang. Saya bersaksi bukan di saat punya uang. Di saat ngedrop Bapak Ibu. Rumah di kampung sana, so miring-miring, so pica-pica DP lantai. Pica-pica DP beton, tapi tidak rubuh Bapak Ibu ya. Tetangga saya rubuh. Rubuh rumahnya. Saya tidak pica-pica DP dinding pica-pica, lantai tabla-bla. Ya, lantai tehelnya tabla-bla, tak angka-angka lantai tehelnya. Datang lagi pencuri, daun pintu diangkat, AC diangkat, air tap diangkat, semuanya diangkat Bapak Ibu, tidak ada yang tersisa. Kalau bencana alam itu datang di kota kita, pencurinya datang juga Bapak Ibu. Jadi pencurinya datang dari kota-kota lain untuk menjara AC, air, dap, pokoknya segala barang berharga di rumah mereka ambil. Ya kalau daun pintu dong so ambil semua diambil. Nah, seperti itu kalau bencana datang. Nah, kalau hati kita melekat di harta, harta benda, apa tidak gila sinting miring? Bisa bicara sendiri Bapak Ibu. Jadi setting hati kita ini melekat kepada Tuhan, bukan kepada harta benda. Bukan kepada harta benda apa-apa hal-hal yang ada di dunia ini ya. Bukan kepada mobil, rumah, harta benda, semuanya. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap mata akan hilang lenyap semuanya. Bapak Ibu apakah masih bisa bersuka cita, berglori di dalam Tuhan? Ya, khusus anak-anak Tuhan ya. Saya ajari untuk menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi ke depan karena alam juga akan diguncang. Semua ring-ring di bawah tanah ini sudah lepas Bapak Ibu ya. Sudah lepas. Artinya sudah lepas kendali. Jadi tinggal tunggu saja kota mana yang tenggelam, kota mana yang hancur lebur, tenggelam dengan tanah-tanahnya, dengan harta bendanya, rumah-rumahnya, semuanya dengan orang-orangnya. Nah, jadi di sini saya mau katakan ya bertobat. Pada intinya seruan untuk pertobatan secara massal, tanpa pandang agama, suku, ras, dan bangsa. Ada kerendahan hati, ketatahan hati, supaya apa? Bisa masuk surga, bisa melihat itu bau-bau harum surga itu ada. Jangan pas rib, inailah rojiun, bau-bau surga tidak kelihatan. Harum-harumnya surga tidak kelihatan. Roh cari di mana ini surga ini ya? NTDP bau-bau tidak ada saya cium. Cuma ada bau-bau belerang, api, rupanya neraka yang dicium. Oh haleluya. Jangan sampai Bapak Ibu ya penyesalan datang terlambat. Ya, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba ilahi sudah menyerukan pertobatan, pertobatan, bertobat dan bertobat. Kalau tidak mau digubris, tidak mau didengar, itu urusan telinga dari Bapak Ibu. Urusan hati dari Bapak Ibu. Ya, saudara dan saudari. Yang penting hamba ilahi semua keluar-keluar. Tidak mau bertobat ya. Bekeng-bekeng budak itu telinga, bekeng-bekeng tuli itu telinga. Nah, itu terserah Anda. Ya, Anda lebih baik ingin mendengarkan suara dunia, musik dunia, kesenangan-kesenangan dunia, dongeng-dongeng dunia, itu tergantung dari hatimu, dari telingamu, saudara. Ya, dan saudariku. Masing-masing kita, tidak ada pemaksaan ya. Asal yang penting, hamba-hamba ilahi telah berseru-seru, berkuar-kuar, ya, untuk bertobat. Kalau mau bikin-bikin ponggol, bikin-bikin bisu, bikin-bikin tuli, tidak mau itu mulut bersaksi, silakan. Kan upah masing-masing. Upah masing-masing nanti diterima. Tuhan bilang, Ngana ada punya mulut bagus, punya suara bagus. Kenapa Ngana tidak mau bersaksi manusia waktu Ngana di dunia? Oh tidak, kita pemulu ini kita cuma pakai gombal-gombal. Kalau mau bersaksi eh, demi nama Tuhan, ogah kita malu. Tapi kalau pakai gombal-gombal tidak malu. Barayu-rayu dan kita pemulu ini kita pesuara di dunia selama kita hidup, kita cuma ada pakai cuma ada barayu-rayu lawan jenis. Coba. Tidak mau dipakai bersaksi. Manusia bagaimana model begini ini ya? Tuhan mau kasih apa dia? Upah apa ini begini ini?
Tuhan bilang, pergi saja nggak ada di bawah pohon. Kau menyanyi situ dari pagi sampai malam. Kalau so dia ini ilahi ya. DP roh. Pergi sana nggak di bawah pohon. Disuruh menyembah. Tahu menyembah Tuhan. Tahu menyembah kepadaku. Tidak tahu Tuhan. Sedangkan bersaksi saja malu. Menyembah Tuhan tidak tahu. Memuji Tuhan juga tidak tahu. Kalau saya memuji Tuhan itu, kalau lagi ibadah itu cuma ikut-ikutan. Hati saya tidak memuji Tuhan. Cilaka manusia begini. Tuhan bilang, jadi apa dan maumu? Ya pingin senang-senang saja saya hidup. Menikmati hidup. Itu kira-kira manusia model begitu menyenangkan hati Tuhan tidak? Bapak Ibu, kira-kira yang begitu itu. Pokoknya Tuhan saya hidup di dunia ini. Pokoknya suka-suka dewe deh. Saya mau lakukan ini kah? Lakukan ini. Suka-suka gue dong Tuhan. Ini badan gue. Ini hati gue. Suka-suka gue dong. Tuhan nggak usah atur-atur gue deh. Ini hidup gue loh. Manusia model begini. Kira-kira Tuhan mau halus-halus dia di surga? Atau cuma disuruh bawa ke sana dia. Kita tidak mau lihat DP muka ini manusia ini. Kurang ajar ini manusia. Dia tidak patut, tidak taat. Tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Mau bikin apa ini manusia kayak begini ini? Pergi saja dia dikurung di sana. Ya, jadi seperti itu ya manusia. Tapi ya ada belas kasihan Tuhan sih. Makanya Tuhan tunggu selagi Bapak Ibu masih hidup. Tuhan tunggu pertobatan kita manusia ya. Tapi ada waktunya, limit waktunya itu ada. Pintu tobat itu akan ditutup. Kalau di alam roh sudah tertutup Bapak Ibu ya. Karena saya melihat berjalan di alam roh itu kan kecepatan saya cap kilat. Jadi sudah duluan terjadi di sana Bapak Ibu ya. Tapi ini menunggu waktu dunia ini diminta 1 detik, 1 detik lagi. Supaya banyak manusia yang terselamatkan. Nah dalam proyek ilahi ini, dalam agenda Tuhan ini, apakah Bapak Ibu tidak mau ambil sedikit saja pekerjaan itu untuk Bapak Ibu lakukan? Di dalam membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu hanya dibilang, bersaksilah anakku. Bernyanyilah memuji Tuhan anakku. Apakah Bapak Ibu tidak mau mengambil bagian di dalam proyek pekerjaan Tuhan yang mega dahsyat di akhir zaman ini? Ataukah Bapak Ibu seperti model yang manusia tadi ini? Suka-suka aku dong. Hidup aku gue loh. Gitu loh. Ngapain gue bersaksi? Ngapain gue memuji Tuhan? Mendingan gue menikmati hidup gue di masa muda ini dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang tiada batasnya. Oh haleluya. Apakah itu mencerminkan anak Tuhan, saudara? Tentu tidak, bukan? Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita harus di level mainnya tinggi, Bapak Ibu. Jangan cuma di level-level biasa-biasa saja. Ya, saya mengajak kepada kita mainlah di level yang tinggi, saudara. Jangan hanya bermain di kelas prajurit, di kelas pion-pion kecil. Jangan. Kita harus bermain di kelas tinggi, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa diperhitungkan. Iman kita ini bisa diperhitungkan oleh setan, Bapak Ibu. Jangan sampai, ya, di alam lain itu, Bapak Ibu, setan hanya mentertawakan. Bapak Ibu di dunia sok-sokan. Saya anak Tuhan. Saya anak Raja. Praise the Lord. Setan-setan takluk di bawah kaki saya. Saya injak. Mati setannya. Pecah kepala setan itu. Lah sampai di sana. Setan bilang, ini temanku ini, kolegaku. Sini kau. Kau tidak usah banyak mulut. Kau sudah kudengar kau. Di dunia kau terlalu banyak mulut.
bilang A, B, C, L, mana buktikan? Ternyata pas sampai di sana cuma jadi piong-piong. Bapak Ibu tahu itu piong-piong. Ya, seperti gasin itu diputar-putar setan. Jadi bulan-bulanan. Ini kolegaku ini, antek-antekku dia ini di dunia. So-soan berbicara anak Tuhan, anak Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu dipermalukan. Kasihan kan malunya minta ampun. Terus yang menonton malaikat Tuhan semuanya. Ada saksi-saksi Tuhan di sana. Setan juga menonton Bapak Ibu. Setan yang membuka. Ini kurang ajar dia ini. Kita punya anak buah dia ini. Kita punya agen mengaku-mengaku anak Tuhan di dunia. Padahal agenku ini. Bayangkan Bapak Ibu. Malunya di mana itu? Tuhan langsung bilang, kalau itu milikmu, agenmu, ambil. Diperiksa mana? Ada tanda materai ilahi? Tidak ada. Muncul di sini ular. Pas Tuhan lihat, sini kau nak. Mau diperiksa kopi materai. Muncul di sini ular. Gimana sih? Setan bilang, ini milikku ini. Bukan milikmu. Tuhan bilang, ya silakan ambil. Di sini saja ular. Ngapain ular? Ada materai di sini ular dengan kambing. Kambing dengan ular. Atau serigala ngapain? Tuhan itu langsung tahu. T atau salib ada nama di situ yang tidak bisa diketahui oleh setan. Hanya Tuhan yang bisa baca. Ini miliknya, ini betul-betul miliknya atau abu-abu dia ini. Ada kodenya Bapak Ibu. Mau bohong di mana? Jadi manusia di hadapan Tuhan tidak bisa berbohong. Ketahuan, ada setan di sana. Punyaku ini, baku rampas setan dengan Tuhan. Punyaku ini, Tuhan cek. Mana? Materai, oh ada. Kalau ada materai ilahi, oh Tuhan langsung bilang, jangan kau korek ini punyaku ini, milik kepunyaanku ini. Milikku, sana kau setan. Jangan kau korek-korek. Nah, setan takut Bapak Ibu, wah korek. Kalau itu sudah milik kepunyaan Tuhan. Materai salib dengan materai T. Jangan kasih yang muncul di sana materai. So ada kundalini, so ada ular, so ada kambing. Setan bilang, ini milik punyaku ini. Tuhan itu langsung bilang, iya ambillah. Itu punyamu memang. Karena DP materai apa? Kambing, kundalini, serigala, dan ular. Haleluya. Ya, seperti itu. Jadi, yang harus disiapkan anak Tuhan juga selain iman, tubuh, roh kita ini harus terkoneksi. Bapak Ibu bernafas, ambil nafas per 1 detik kah, 1 menit kah, per 2 detik kah. Seperti itulah Bapak Ibu, roh Bapak Ibu mencari Tuhan setiap saat, setiap detik. Mau ibu-ibu memasak kah, mau bapak-bapak kah bekerja, ya kita tetap bekerja, tapi roh kita, hati kita ini memanggil Tuhan. Ada di dalam kita, ada turut bekerja Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan kita tinggalkan, kita lebih mementingkan pekerjaan kita. Ya, libatkan Tuhan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita ini. Amin. Harus Shalom, melibatkan Pangeran Ilahi. Tuhan. Shalom Elohim, Pangeran Ilahi. Shalom Elohim, Pangeran. Jesus Christ. Shalom Elohim, Pangeran. Shalom Elohim. Pangeran Ilahi menonton ya. Itu wadah. Tambah semangat ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak langsung tambah semangat. Shalom Pangeran. Langsung bersuka cita. Ya. Ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, oma-oma, langsung bersemangat. Lempar tongkat oma. Kelepek-kelepek langsung Encok sama langsung sembuh. Ilahi. Encok langsung sembuh, pegelinu langsung sembuh, asam urat sembuh. Tadinya kumat langsung sembuh seketika ya. Haleluya. Ibu-ibu muda langsung bajingrat-jingrat. Penuh sukacita ya. Haleluya, ada sukacita ya. Di dalam Tuhan, di dalam roh, Alfa dan Omega.
Tuhan Yesus Kristus itu ada sukacita Bapak Ibu ya. Ada sukacita melimpah-limpah. Ada kuasa, mungkin tanpa kita sadari atau kita sadari, ya. Ada kuasa Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi roh kita, hati kita, tubuh kita semuanya harus kita jaga. Tubuh, jiwa, dan roh harus kita jaga sempurna. Terjaga sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah terjadi? Kita sekarang sudah berada di 1000 tahun damai, tapi banyak manusia tidak menyadarinya. Hanya kita saja segelintir orang yang terpilih, mempelai Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, dari bermiliar-miliar orang, tapi banyak juga yang belum tergabung Bapak Ibu. Ya, mereka sudah messenger saya, sudah WhatsApp saya, banyak yang di luaran sana. Mereka juga belum tembus di kesaksian, masih diam-diam Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu. Ya, apakah mereka bertugas secara diam-diam, apakah saya juga tidak tahu ya, karena masing-masing kan. Tapi yang saya lihat betapa indahnya cahaya mereka. Mereka sudah foto-foto, kirim video. Ya, saya berpikir mereka lagi bertugas mungkin dengan misi khusus daripada Tuhan. Ya, kita kan masing-masing bertugas dengan misi kita masing-masing ya Bapak Ibu. Karena tidak sama tugas kita ini saudara dan saudariku tidak sama. Ya, saya sendiri, Bapak Ibu juga sendiri, kita tidak sama masing-masing. Tapi roh yang sama yang mempersatukan kita. Tapi banyak yang di luaran sana masih mereka menyamar Bapak Ibu ya, banyak. Jadi jangan takut. Kita ini bukan sedikit tapi banyak. Mereka menyamar Bapak Ibu masih dalam tugas. Jadi eh, harus mempersiapkan diri ya. Pada saat ini saya buka sesi pertanyaan tanya jawab bagi kita. Apa yang Bapak Ibu belum tahu? Apa kira-kira adakah mimpi ataukah ada pesan-pesan khusus yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu pada saat ini? Silakan Bapak Ibu share. Silakan Bapak Ibu tanyakan apa yang belum tahu. Silakan Bapak Ibu bertanya. Apakah kepada saya atau kepada Pangeran Ilahi? Silakan ya. Karena eh, tergantung Bapak Ibu ya. Mau tanya kepada siapa ya? Kepada siapa malam ini ya? Sesi tanya jawab tentang waktu dan masa akhir. Tentang pokoknya kitab Wahyu. Yang susah dibuka oleh para hamba Tuhan. Oleh para pendeta. Jikalau hamba Tuhan itu tidak benar-benar menguasai kitab itu. Karena itu kitab berat Bapak Ibu. Tidak sembarang hamba Tuhan bahas itu. Makanya muncul sampai 10 penafsiran. Yang membuat hamba Tuhan itu pusing. Dengan penafsiran si A. Apa kata ahli teolog. Para ahli teolog dari bahasa Yunani, Ibrani dikupas semua. Bahasa Inggris, bahasa pokoknya segala macam. Akhirnya muncul 5 sampai 10 penafsiran. Itu yang membuat bingung dan membingungkan Bapak Ibu. Nah, jadi langsung ya Bapak Ibu langsung tanya apa yang tidak dimengerti dalam kitab Wahyu. Karena ya kita menjawab bukan melalui penafsiran manusia pakai logika, tapi kita menjawabnya pakai roh, bahasa kalbu, pakai roh yang luar biasa, yaitu roh Alfa dan Omega. Silakan Bapak Ibu, saya buka ruangan tanya jawab pada saat ini, karena waktu kita terbatas hanya 2 jam saja. Bukan 1 jam saja ya, 2 jam saja. Malam ini silakan. Salam Elohim mempelai. Shalom, Bu Salam Ca. Elohim. Shalom Elohim. Salam kepada Pangeran Ilahi, Roh Alfa dan Omega yang ada di tengah-tengah kita. Mempelai, saya mau ini mimpi saya ada 2 mempelai. Silakan. Ya,
Yang pertama, itu sekitar ada 2 bulan, seperti ini mimpi saya. Saya udah saksikan di grup, tetapi belum ada yang mengartikannya. Nah, saya bermimpi saya seperti di jalan di perbukitan, di situ terus nanjak terus di tengah-tengah itu hanya jalan satu tapak. Nah, di tengah-tengah jalan itu seperti ada eh, kayak kurungan ayam yang apa ya, kawat ayam itu lebar panjang 2 kali 2. Itu ada di tengah-tengah perjalanan itu. Saya harus melalui itu, harus sampai ke atas harus melalui itu. Tidak ada jalan lain karena yang sebelah kanan jurang, sebelah kiri pun jurang. Nah, di tengah-tengah semacam kotak kayak kandang ayam, itu ada pintu masuk, ada pintu keluar. Nah, saya lihat dari luar tidak ada apa-apanya karena itu tembus kan kelihatan. Terus begitu saya masuk, itu ada semacam binatang kecil-kecil, saya pakai jaket, ada nemplok di belakang punggung saya. Saya berhasil keluar lagi, keluar dari itu karena itu jalan satu-satunya. Saya sempat keluar, tapi ada satu yang nempel di kaki saya sebelah kanan, itu membelai. Terus saya terbangun. Nah, terus mimpi yang kedua mempelai yang belum lama ini, mungkin ada sekitar 3 minggu ya. Nah, saya tuh rindu, tiba-tiba saya rindu, saya kepengen ketemu Pangeran Ilahi gitu lewat mimpi begitu ya, mempelai. Terus pas ikutin mempelai malam minggu kalau nggak salah sampai jam 3 pagi itu, terus saya berdoa, eh, kiranya Tuhan izinkan aku bolehkah aku bisa ketemu Pangeran Ilahi lewat mimpi. Terus saya tidur, terus doa saya terjawab. Itu saya niat itu hanya 3 hari, ketiga harinya saya dijawab waktu malam minggu itu. Saya sudah saksikan di grup tapi belum ada yang mengartikannya. Nah, saya eh, ada di suatu tempat, itu ada di ruangan entah di mana. Saya di situ, saya dihampiri Pangeran Ilahi. Saya senang, saya suka cita banget. Terus seperti kayak ada mau acara sesuatu di tempat lain gitu. Cuma saya lagi bersiap-siap. Terus saya dihampiri Pangeran Ilahi. Terus saya memakai baju gaun dari atas saya ke bawah sampai kaki. Saya lihat itu warnanya sedikit kayak apa ya? Kayak kuningnya kuning coklat kayak rambut pirang begitulah, agak kecoklatan kuningnya. Itu lembut banget bahannya karena saya pegang itu lembut banget bahannya. Nah, ada sesuatu pangeran yang katakan kepada saya, tapi roh saya tidak menangkap mempelai. Saya nggak ngerti apa yang dikatakan pangeran. Cuman saya senang sekali, tapi saya di situ saya seperti masih muda, tidak tua seperti ini. Rambut saya ikal-ikal, begitu saya merasa senang sekali diampirin sama Pangeran Ilahi. Terus saya lagi senang, hati saya lagi pikiran senang, terus Pangeran Ilahi ke ruang sebelah eh, berbincang-bincang dengan seseorang, tapi saya tidak tahu orang itu siapa. Terus yang saya lihat ada beberapa orang di situ, yang saya lihat yang paling jelas itu saudara ipar saya, yaitu Budan LK. Yang saya lihat dia pakai kaos ungu dan pakai celana pendek. Itu saja mempelai mimpi saya yang kedua. Terima kasih mempelai, terima kasih Pangeran Ilahi, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bucan Maria, saya ingin menafsirkan dengan hikmat ilahi bahwa mimpi yang pertama itu Bucan Maria sudah ditunjukkan Tuhan jalan yang benar. Tapi di situ hatinya Bucan Maria itu masih ada keraguan-raguan. Masih ada keraguan-raguan antara
ini udah benar nggak ya yang aku ikuti ini, mempelai Tuhan ini, pengajarannya ini, jujur ya, nanti saya tanya sebentar ya, Bu Chan Maria. Jujur ya, saya ini ikuti pengajaran mempelai ini tangkapan alam roh saya ya. Saya masuk di alam roh. Bu Chan Maria itu hatinya berkata seperti ini, udah benar nggak ya? Saya ini ikuti pengajarannya mempelai. Banyak yang bilang dia ini menyesatkan. Dia ini penyesat. Kayaknya ragu ya. Aku itu mau menyangkal. Makanya kodenya ada ayam di situ. Jadi seperti Petrus. Ayam berkokok 3 kali. Belum ayam berkokok 3 kali. Saya sudah menyangkal 4 kali. Benar nggak ya pengajaran ini dimensi roh ini. Yang dikumandangkan mempelai ini katanya mempelai. Mempelai Tuhan ya. Benar nggak ya? Jadi di dalam doanya Bucan Maria itu diselipkanlah doanya seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan petunjuk yang pasti kepada hambamu ini. Supaya hambamu ini tidak tersesat. Hamba ingin mencari kebenaran. Nah, disambung dengan mimpi kedua. Oh iya, di mimpi pertama itu ada binatang. Makanya binatang itu yang menempel di belakang, di kaki Bucan Maria itu supaya membuat keraguan-raguan. Binatang itu siapa? Setan, iblis ya. Tapi setannya kecil. Dia hanya seperti serangga menempel di kaki. Kaki kanan. Kaki kanan itu apa? Itu dunia ilahi. Untuk mendengar suara Tuhan pun buta di sini. Buta tuli di sini. Ndak main ini. Mendengar suara Tuhan ndak main. Kenapa? Binatang kecil itu udah nempel di kaki kanan. Kaki kanan itu apa? Itu telinga kanan ini untuk mendengarkan suara ilahi. Sedangkan kiri suara dunia. Nah, dia nempel di kaki kanan. Itu yang membuat ragu-ragu, keragu-raguan. Nempel juga di belakang. Dia mau hati-hati. Bucan Maria itu juga dia mau ambil. Tidak mendengar suara Tuhan dan hati itu dia mau ambil. Supaya timbullah keragu-raguan. Sleep yang kedua, mimpi yang kedua, ada pangeran ilahi ingin bertemu sekali. Karena Bucan Maria ini ingin sekali mencari kebenaran. Benar nggak ya? Pak Aditya itu Tuhan. Ragu sih, orangnya kocak. Tapi pingin sekali ketemu Tuhan. Saking rindunya, pingin ketemu Tuhan, makanya Tuhan datang menghampiri di dalam mimpi, di dalam roh, kasih pakai gaun, Bucan melihat sudah muda, yaitu mempelai. Berarti Bucan Maria salah satu mempelai yang terpilih di antara 50 mempelai itu karena suka mencari kebenaran. Nah, seperti itu saja arti mimpi penglihatan, mimpi dari Bucan Maria ya. Silakan cross check kalau mimpi itu saya salah menafsirkannya. Saya minta hikmat Tuhan, hikmat ilahi untuk saya dapat mengartikannya pada saat ini ya. Kalau salah ya saya mohon maaf ya Bucan Maria. Terima kasih. Tuhan memberkati. Masih mempelai, benar itu mempelai. Benar ya? Iya seperti tangkapan tangkapan saya ya. Saya minta hikmat Tuhan, hikmat ilahi untuk saya minta karunia juga Tuhan untuk bisa mengartikan setiap mimpi-mimpi manusia yang ada di muka bumi ini. Sekaligus sekelas raja, kelas raja-raja di dunia. Kalau mereka mimpi, penglihatan saya bisa artikan Bapak Ibu. Tuhan karuniakan kepada saya karunia seperti Daniel. Yang bisa membaca mimpi, yang bisa membaca tulisan di dinding, penglihatan di dinding. Itu Tuhan kasih ke saya. Nah seperti itu. Dan ternyata benar ya, Bu Chan Maria ya. Tuhan Yesus memberkati Ya, ya, Bu. Jangan ragu-ragu lagi ya. ya, Ya, jadi dia kodenya ayam mempelai. ya. Terima Ayamnya masih dalam kasih. kandang. Jangan sampai menyangkal nama Tuhan ya, Bu. Ini belum martir ini. Martir di depan loh. Harus kuat imannya. Jangan ragu-ragu ya. Ucan sudah ada di jalan yang tepat. Itu jalan satu-satunya menuju surga. Jangan ragu. Jangan diliputi keraguan-raguan. Oleh karena menempelnya kuasa jahat itu ya di kaki kanan dengan di punggung. Singkirkan roh-roh jahat itu ya Bucan, dilambangkan dengan kumbang, serangga yang menempel. Ya kiranya imannya semakin kuat dalam Tuhan, pengharapannya, dan juga bersaksi lah Bu ya. Udah buat channel nggak Bu? Bersaksi. Belum mempelai. Ya mempelai Tuhan yang sudah percaya-caya itu wajib loh buat channel, bersaksi,
Bawa firman Tuhan, apa yang Tuhan kasih di hati itu yang di-share kepada dunia ya. Jangan duduk manis diam. Bersaksi saudaraku ya, ibu-ibu yang cantik ya. Mhm. Karena mempelai Tuhan itu sudah percaya cahaya, dipenuhi kuasa Tuhan, masa cuma diam. Harus semangat ya bersaksi dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan yang lain barangkali. Omalin? Ya, saya mau bersaksi. Shalom. Ucan Shalom. Hilda. Banyak orang masuk. Oh, siapa ini? Shalom. Yang di Kalian kamera mau saya bersaksi. Ucan Hilda ya? Siapa dulu? Atau siapa? Shalom, Bapak Edi. Ucan. Ya, shalom. Aja. Baik, silakan siapa duluan? Omalin dulu ya. Ya, Saya mau Omalin. bersaksi mengenai penglihatan hanya sejenak. Tapi pertama-tama saya memberi hormat pada Pangeran Ilahi, King of the Kings yang hadir pada malam ini. Satu syukur yang besar tiada taranya kami. Ada Bapak Pangeran hadir di dalam live streaming pada saat ini. Terima kasih juga pada mempelai dan saudara-saudara yang ada di live streaming, baik di live, baik pun yang 3 pasukan ini. Pertama saya mau menyaksikan penglihatan saya 2 minggu lalu. Selesai ikut live mempelai pada waktu itu, sampai jam 4 pagi. Terus saya baring. Belum hanya baring begitu, baru tutup mata. Kayak video diputar di penglihatan saya. Saya melihat, katanya di orang bilang ini artis terkenal, seorang laki-laki. Tapi dia keluar dengan telanjang bagian atas tidak pakai baju ya, bagian bawah saja. Dalam di tubuhnya itu timbul itu kayak benjolan-benjolan. Benjolan pertama kecil-kecil, tidak lama penuh seluruh badan dan seluruh muka. Jadi lagi saya nonton ini bapak ini, tidak lama muncul orang-orang begitu banyak, tapi kebanyakan yang saya lihat laki-laki. Itu telanjang baju, tidak pakai ini, tapi penuh dengan benjolan itu. Jadi tadinya hanya saya berdiri situ, saya sudah di tengah-tengah mereka tidak lihat saya. Akhirnya karena sudah begitu banyak kerumunan orang yang penuh benjolan itu, saya keluar pelan-pelan. Saya berdiri di area yang tidak ada mereka. Jadi saya hanya nonton mereka. Saya lihat, kenapa semakin hari semakin banyak ini? Penuh benjolan dari muka, tangan, sampai ini badan. Nah, akhirnya saya lihat, kok ada sepasukan tentara yang pakaian lengkap. Mereka mau datang ke lokasi yang orang-orang, kerumunan orang-orang yang penuh dengan benjolan itu. Tapi cuma sepintas lalu saya diperlihatkan. Akhirnya saya kedipkan mata saya mau lihat kembali, sudah tidak bisa. Itu yang pertama. Dan kedua, minggu berikutnya lagi, Mas pernah saksikan waktu mempelai live kemarin, waktu 3 hari lalu, bahwa saya lihat tanah itu terbelah-belah. Ya, saya lihat tanah itu terbelah, dan saya lihat orang-orang itu tanah ya, dihimpit tanah. Terus tapi badan mereka separuh di luar, tidak tertindih tanah, badan separuh, dan di tanah terbagi 2 ada lagi manusia-manusia itu. Tapi yang saya nonton, saya lihat begini ke bawah, kok mereka tertawa senyum saja, bukan menangis merintih karena sudah ditindih tanah. Mereka senyum, tapi itu kan mempelai sudah jawab pada waktu kita live 3 hari lalu kan 2 hari lalu. Dan terus yang ketiga, tadi saya tidur ya siang. Saya di satu tempat kayak di satu gereja ya, tapi gereja ini bukan gereja kita, kayak gereja dari suku Toraja ya, karena Omalin kan di Sulawesi Selatan. Saya lihat mereka lagi keluar berbondong-bondong mau ke satu acara. Jadi saya tanya, mau kemana ini orang-orang? Mereka bilang, oh ada ini bapak ini satu pejabat, mereka mengundang mereka untuk ada acara makan-makan, acara apa? Jadi saya bilang, saya mau tinggalkan mereka. Saya keluar ke jalan sambil menunggu angkutan umum mau pulang. Lagi menunggu begitu, saya lihat dari jalan sebelah ada mobil mau keluar, tapi mobil itu tidak bisa keluar karena ada anjing. Aneh itu anjing, kok dia panjang, modelnya panjang, hitam putih. Dia tidak mau kasih jalan ini mobil. Ini yang nyetir sudah klakson, anjing ini tidak mau pindah.
Nah, jadi saya dari seberang jalan, saya lempar batu kecil supaya anjing ini lari. Ternyata anjing ini tidak mau kasih jalan mobil. Nah, di jalan sebelah begitu juga ada lagi anjing satu, warna hitam putih juga. Dia juga tidak mau kasih jalan orang-orang. Kayak marah dia, menggonggong. Karena saya bosan usir-usir ini anjing, mau kasih jalan orang-orang ini, anjing mau pindah. Saya bilang, biarkan mereka punya urusan, saya tinggal, terus saya lewat di anjing itu, tapi tidak apa-apain sama saya. Anjing diam. Tapi orang-orang lain yang dia tidak kasih jalan. Nah, sampai situ terus saya terbangun. Itu saya mulai yang Oma bisa saksikan mimpi yang dalam 1 bulan ini, dalam penglihatan. Makasih pada mempelai dan pangeran. Terima kasih banyak. Baiklah, saya akan menafsirkan mimpi Oma Lim yang cantik pada saat ini ya. Mimpi pertama mengenai bisul-bisul, murka Bapak Yahweh telah jalan di muka bumi ini, Bapak Ibu. Tetapi karena saya terkhususnya bermain di alam roh, saya sudah lihat itu sekitar 4 tahun yang lalu ya, 3-4 tahun yang lalu, sampai tembus di zombie-zombie ya. Jadi habis bisul-bisul zombie. Nah, bisul-bisul itu, Bapak Ibu, yang akan muncul itu mungkin yang lebih tahu menjelaskannya ini Pangeran Ilahi kayaknya ya. Saya minta Pangeran Ilahi ya, Roh Alfa dan Omega, itu mungkin yang lebih tahu menjelaskan detailnya, bagaimana rasanya, apa-apa yang harus dipersiapkan, apa-apa supaya anak-anak Tuhan tidak menjadi takut, tidak menjadi tawar hati mengikut Tuhan. Karena itu ada risikonya ya di dalam pemakaian tanda 666 itu, kata firman Tuhan, Alfa dan Omega, firman Yesus Kristus itu sendiri, akan timbul bisul-bisul dan lain-lain, sakit yang lain-lain. Saya rasa yang lebih tahu itu Bapak Ibu menjelaskannya ya firman itu sendiri ya, yang sudah menyamar pada saat ini, yang ada di tengah-tengah kita, yang memerintah sudah di dalam kerajaan 1000 tahun ini, King of the Kings ya. Silakan ya Pangeran Ilahi ya, Roh Alfa dan Omega. Beliau lebih tahu ya Bapak Ibu untuk menjelaskan yang satu ini. Shalom Apakah semuanya. Apakah ada suaranya? ya ada Ada. jelas-jelas Pak? Jadi nanti bisul itu nanti akan menyebar dari kaki sampai leher, bahkan sampai ke muka, ke wajah. Yang paling parah kalau sampai ke wajah itu bisa merusak wajah, bahkan melebihi dari jerawat. Di leher juga itu juga sakit kalau sampai ke leher. Tapi itu semua tergantung nanobot yang berhenti di mana saat frekuensi 5G nanti terkoneksi dengan HP 5G. Makanya jika terdeteksi sinyal 5G, dibuang HP-nya, diganti HP yang 3G atau 2G Edge kalau bisa, supaya bisul itu tidak menyebar ke seluruh tubuh. Terus rasa bisul itu sangat panas dan gatal. Jika malam nanti terasa akan seperti ditusuk-tusuk oleh jarum, seperti sengatan kalajengking. Sangat panas, sangat meleleh, sangat gatal sekali. Bahkan bisa digaruk dengan, kalau tidak tahan bisa
pecahan beling itu bisa, pecahan kaca itu bisa digaruk nanti kalau misalnya tidak bisa menahan gatal, rasa gatal itu nanti. Kemarin aku itu sempat aku tetesin dengan lilin karena sangat gatal rasanya. Untuk mengurangi rasa gatal, aku tetesi dengan tetesan lilin karena sudah tidak bisa ditahan lagi rasa gatal itu. Makanya aku tetesin dengan lilin seluruh tubuh dari kaki sampai badan untuk menahan rasa gatal itu. Tetapi jika kalian berani ya, jika kalian mempunyai iman, tetapi jika kalian tidak memiliki iman semacam itu, jangan coba-coba, nanti meleleh tubuh kalian, kulit kalian. Lebih baik kalian rendam dengan air daun salam, air kunyit, terus bikin tenda di pinggir pantai seminggu 2 minggu, setiap hari, setiap pagi, siang, sore, merendam di air laut, itu cepat sembuh itu. Dan jangan lupa berdoa, berpuasa. Intinya berpuasa sepertinya. Kalau kalian ingin cepat sembuh itu berpuasa. Dan jangan lupa untuk makan, jangan makan yang membuat kulit kalian gatal seperti makan telur, makan ikan asin, itu jangan dulu. Karena itu mempengaruhi kegatalan pada kulit, iritasi pada kulit. Jadi makan yang direbus atau dibakar. Jangan makan gorengan supaya tidak tambah terasa gatal nanti. Mandi jika tidak kuat merasa gatalnya itu, mandi 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Yang penting merendam di bagian yang ada bisulnya. Dan sediakan bedak untuk menahan rasa gatal. Bedak gatal tentunya. Jika ada lidah buaya, tanaman lidah buaya atau aloe vera, itu lebih membantu di saat malam, saat sebelum tidur itu akan terasa sangat gatal sekali. Bahkan tidak bisa tidur. Saking gatalnya itu semuanya digaruk dari kaki, tangan, punggung, saking gatalnya seperti itu. Jadi lebih baik kalau ada tanaman lidah buaya itu dipersiapkan 2-3 pot atau beli di mana terserah, disimpan di lemari es atau kulkas atau di tempat yang awet supaya saat gatal itu menyerang langsung diolesi dengan lidah buaya. Lalu kalian jangan sampai kalian menghujat nama Tuhan di saat bisul-bisul itu datang kepadamu. Kalian harus kuat, kalian harus tabah, harus taat. Karena yang itu kan kalian sendiri. Resikonya kan ya ditanggung sendiri. Tidak boleh menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan diri kalian sendiri. Jadi ya ditanggung resikonya. Pilihan kalian yang sudah memakai, ya bersabar, taat. Jangan sampai kalian itu kendor karena bisul itu. Karena memang sangat gatal sekali, sangat panas, bikin melepuh, meleleh kulit itu. Terus jangan pakai pakaian yang ketat, soalnya itu akan membuat gerah panas yang membuat bisul itu sampai pecah. Kalau pecah itu sangat sakit banget rasanya. Jadi
pakai pakaian yang kendor yang tidak langsung bergesekan dengan bisul, dan hindari keluar di angin-angin supaya bisul itu tidak terasa sakit, karena kalau kena angin, kena udara bebas, itu bisulnya akan semakin panas, semakin gatal. Lebih baik setiap hari membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, supaya setelah membaca firman Tuhan, kalian bisa langsung tertidur dengan pulas. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Ya,